sejarah hitam dan pengkhianatan Syiah terhadap Islam dan kaum muslimin itu fakta, bukan fiktif, tapi fakta. Mulai daripada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai sekarang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam ini kita bahas satu tema khusus, yaitu tentang hakikat Syiah, harokah dan fikrahnya, gerakan dan pemikirannya. Dalam satu hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah SAW saat itu di samping beliau ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di sebelahnya ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah memberikan kabar, ya Ali, sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan kelompok yang mengaku hubban Ahlul Bait, cinta kepada Ahlul Bait, tapi hakikatnya itu hanya taqiyah, kebohongan. Qatiluhum fa innahum musyrikun, perangi dia karena mereka musyrik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Syiah ini memang sangat berbahaya sekali, terutama kalau sudah dia mengaplikasikan akidah. Di Jawa Timur bahkan satu-satunya pengurus majelis ulama seluruh Indonesia yang mengeluarkan fatwa Syiah bukan Islam itu hanya majelis ulama Jawa Timur yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Somad Bukhari. Jadi Syiah bukan Islam. Akhirnya didukung majelis ulama Solo, Sumatera Barat, Sulawesi, dan seluruh Indonesia, bahkan sampai MUI pusat. Bahkan kita bersyukur waktu Gubernur Jawa Timur Pak Karwo itu juga mengeluarkan peraturan gubernur tentang
pembatasan atau ya pemantauan terus terhadap pergerakan Syiah di Jawa Timur. Karena dari sisi kuantitas jumlah orang-orang Syiah terbesar se-Asia Tenggara itu Jawa Timur. Jumlah pengikut Syiah Rafidhah terbesar se-Asia Tenggara itu ada di Jawa Timur. Bangil, Pasuruan, Bondowoso, kemudian Probolinggo, bahkan pusat pendanaan Syiah Jawa Timur, Malang. Pusat pendanaan Syiah se-Jawa Timur itu Malang. Bahkan orang-orang Syiah itu terutama di Jawa Timur, dia punya satu keyakinan akidah, dan itu akidah keseluruhan Syiah Rafidhah, bahwa Ahlus Sunnah itu najis, dan itu sudah dipraktekkan di Jawa Timur, di Puger, Jember. Bahkan tidak tamu-tamu ketika pakai nyabutnya, ada pakai celurit itu di depan Kapolres, luar biasa. Di Puger, Jember itu ada sebuah pondok pesantren. Banyak warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdliyin tertipu. Karena apa? Ritual keseharian itu hampir mirip-mirip. Ya. Dianggap ini pesantren NU. Nah, sehingga akhirnya banyak masyarakat NU yang ada di Puger, Jember itu memesantrenkan anaknya, putranya putrinya ke pondok pesantren. Kalau tidak salah Darus Sholihin, kan? Tapi Uman. Tidak tahunya ketika ada sosialisasi tentang kesesatan Syiah, pengurus cabang NU yang ada di Puger, Jember itu mengadakan tabligh akbar tentang kesesatan Syiah untuk sosialisasi apa yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama. Dilarang oleh pimpinan pondok pesantren. Dari situlah akhirnya masyarakat NU tahu, oh ternyata pesantren itu adalah pesantren Syiah. Nah, punya putra namanya Ali Mahdi. Ali Mahdi ini dia masuk ke Angkatan Laut di Surabaya. Dia kuasai ilmu militer, kemudian pensiun dini. Dia rekrut kurang lebih sekitar 150 pemuda-pemuda Syiah. Direkrut, dilatih sendiri, disaring sampai 4, kemudian diterbangkan ke Lebanon, diserahkan ke pemimpin Syiah Rafidhah Lebanon, yaitu Hasan Nasrullah, untuk pendidikan, menguasai operasi intelijen, kontra intelijen, militer dan sebagainya. Jadi ternyata di Jawa Timur ini memang sangat berbahaya. Makanya kenapa ada pergub peraturan gubernur Jawa Timur. Bahkan semua aparat melakukan pantauan terhadap pergerakan Syiah. Kalau di Malang ini lembaga pendidikan Syiah Al-Kautsar, mulai dari TK, SMP, SMA, ya kan, Al-Kautsar. Dan sekarang namanya disamarkan,
diganti lembaga pendidikan akhlak. Ya, Al-Kautsarnya dikecilkan. Jadi lembaga pendidikan Islam fokus pada akhlak. Karena masyarakat Malang Raya sudah paham betul. Pernah bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ada pertemuan kepala-kepala sekolah SMP swasta di Batu. Itu ditanya, kenapa SMP Al-Kautsar tidak mau menerima dana BOS dari pemerintah? Karena ternyata dia sudah dapat bantuan rutin dari Iran itu 1 M. Dari Iran 1 M. Nah itulah pergerakan Syiah. Bahkan tokohnya Syiah di Malang ini dulu orangnya sudah sepuh sudah. Itu Letnan Kolonel Khairan Yusuf. Itu tokoh Syiah, dan dia putranya juga sudah lulus dari KUB Iran. Jadi rumahnya itu di flyover Blibin. Sebelum flyover itu ada kanan itu ada lembaga pendidikan, apa namanya, masuk ke dalam Pulau Sari ya. Itu tokoh, dan banyak yang tidak tahu bahwa Letnan Kolonel Khairan Yusuf ini dari Angkatan Laut di Surabaya. Bahkan banyak dari Angkatan Laut juga yang terlibat pergerakan tentang Syiah. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Dan akhirnya sampai sekarang Majelis Ulama Indonesia Pusat tetap mengeluarkan fatwanya bahwa Syiah bukan Islam. Syiah bukan Islam. Nah, sekarang kita mencoba untuk melihat bagaimana hakikat Syiah, gerakan dan pemikiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dhaharatil fitan au bidan. Apabila datang fitnah, apabila muncul fitnah dan atau bid'ah, wasubah ashabi, di mana sahabatku dicaci maki, fa'alul alim ayudhiru ilmah, maka Rasulullah perintahkan pada orang yang alim, orang yang tahu ilmu, untuk menyampaikan ilmunya. Fa'in lam yaf'al fa'alaihi la'natullah wal malaikat wan nasi ajma'in. Manakala tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW ini, maka laknatullah, laknat dari Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya, wan nasi ajma'in, melaknat dia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Dan semua ibadahnya, baik yang fardu maupun yang sunnah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan yang cukup tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad Qurayyim Raji, beliau ini gurunya Syekh Sudes dan Syekh Suren. Beliau ini pemegang sanad Al-Quran tertinggi sedunia. Beliau adalah ketua ulama Al-Quran di Bilad Syam, Suriah. Beliau memberikan taujih dan doa. Kami di Syria dulu seperti kamu hidup damai, sehingga kami lupa karena sudah membiarkan Syiah berkembang secara perlahan. Akhirnya sekarang Syiah menguasai kami.
artinya menguasai pemerintahan. Jangan lupa dan jangan sesekali membiarkan Syiah berkuasa di sana. Jika kamu tidak ingin terjadi seperti apa yang menimpa kami, jangan kamu lakukan seperti yang kami lakukan, karena membiarkan Syiah berkembang. Penggagas mereka adalah Abdullah bin Sabah. Saya akan selalu mendoakan kalian semua yang ada di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Islam Melayu bagian selatan, agar tidak berlaku seperti kami di Syria. Amin ya rabbal alamin. Itu doa yang dipanjatkan oleh Syekh Muhammad Quraib Raji. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, apa definisi Syiah? Syiah berasal dari kata saya ayasi Syiah, artinya pengikut, pendukung. Jadi definisi Syiah sebuah kelompok yang berkumpul untuk mewujudkan satu tujuan tertentu. Bagaimana Syiah menurut pendapat ulama ahlu sunnah? Syiah menurut pendapat ulama ahlu sunnah adalah pengikut dan pendukung Imam Ali dan Ahlul Bait, serta menganggapnya lebih utama dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain. Nah, karena kajian kita itu ilmiah, kita mencoba berimbang. Bagaimana definisi Syiah menurut ulama Syiah? Definisi Syiah menurut pendapat ulama Syiah, Syiah adalah pengikut Ali bin Abi Thalib dengan penuh wala, loyalitas, meyakini kepemimpinannya pasca meninggalnya Rasulullah SAW tanpa jeda. Jadi setelah Rasulullah wafat, langsung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, serta menolak kepemimpinan sebelumnya, bahkan mengkafirkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dikafirkan. Dia tolak kepemimpinan. Itu Syiah menurut pendapat ulama Syiah. Bagaimana imamah menurut versi Ahlu Sunnah wal Jamaah? Setelah Rasulullah SAW wafat, dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini imam kepemimpinan versi Ahlu Sunnah. Nah, sekarang bagaimana imamah kepemimpinan menurut versi Syiah Rafidhah? Jadi setelah Rasulullah wafat, langsung tanpa jeda Ali bin Abi Thalib, kemudian dua putranya Hasan bin Ali, kemudian Imam 12 Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Bakir, Ja'far Shadiq, Musa Kadhim, Ali Ridha, Muhammad Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, Muhammad Al-Mahdi. Ini Syiah Isna As'ariyah, Imam 12. Jadi orang-orang Syiah punya keyakinan, ya, Ahlu Sunnah itu kafir karena menolak Imam 12. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya yang takfir itu adalah Syiah Rafidhah. Nah, ada juga pecahan-pecahan yang lain seperti Syiah Tisaniyah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah. Kalau Syiah Zaidiyah itu tidak sampai mengkafirkan Khalifah
Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tidak sampai dikafirkan. Ini Syiah Jaidiyah, itu ada di Yaman. Tapi sampai hari ini sudah tidak ada lagi Syiah Jaidiyah. Jadi Syiah seluruh dunia itu adalah, termasuk Syiah yang ada di Malang, itu Syiah Rafidhah Isna Asy'ari. Kenapa disebut Syiah Rafidhah? Karena dia mengikuti Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bagaimana sejarah Syiah setelah runtuhnya Persia dan Romawi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Sampai beliau syahid, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat mengimami salat berjamaah ditusuk dari belakang dengan pedangnya sehingga beliau syahid. Kemudian dilanjutkan kepemimpinan, yaitu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini muncul Abdullah bin Sabah. Dia kembangkan fitnah. Jadi tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Disebarkan fitnah oleh Abdullah bin Sabah. Dia tuduh Khalifah Utsman bin Affan pemerintahannya nepotisme. Dia melakukan korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya hampir 2.500 kaum muslimin terhipnotis oleh fitnah yang dikembangkan oleh Abdullah bin Sabah. Saat itu beliau sedang puasa dan sedang membaca Al-Quran. Yaumul Jum'ah yang dibaca oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah surah Al-Kahfi. Sampai beliau membaca Falyatalattaf, di pedang, disabet dengan pedang, syahid Khalifah Utsman bin Affan. Bahkan istrinya, jari-jarinya juga terkena sabetan pedang, sehingga Khalifah Utsman bin Affan meninggal syahid. Dampak daripada fitnah yang dikembangkan oleh Abdullah bin Sabah. Akhirnya kekhalifahan dilanjutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Waktu itu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diminta untuk menghakimi, itu yang disebut dengan tahkim rizal, menghakimi artinya menghukum. Tapi Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih mementingkan yaitu pembenahan pemerintahan, sehingga waktu itu muncullah aliran Khawarij. Pemerintahnya Islam, khalifahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, muncul aliran Khawarij, kelompok Khawarij yang menentang kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di samping itu muncul fitnah yang lebih besar lagi dari Abdullah bin Sabah. Jadi dia menganggap setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan itu tanpa jeda langsung Ali bin Abi Thalib dikafirkan khalifah-khalifah sebelumnya. Bahkan sampai Abdullah bin Sabah menyebut Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Sehingga akhirnya kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib mengusir, membuang Abdullah bin Sabah ke Madain, Iran. Madain itu Iran. Nyampe di Madain Iran, Abdullah bin Sabah ketemu tokoh-tokoh Majusi
Dari situlah lahirlah Syiah Rafidhah. Jadi Syiah itu lahir dari sebuah konspirasi atau berkomplot ya, antara Yahudi Majusi. Lahirlah Syiah Rafidhah. Sehingga sampai munculnya Daulah Safawiyah di Iran sampai sekarang. Pusat Syiah itu ada di Iran. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bagaimana doktrin Syiah? Syiah punya keyakinan hanya Ali dan keturunannya yang berhak diikuti, yang lain tidak berhak. Dan Ahlul Bait saja dipilih cuma Fatimah Zahra, sedangkan putri-putri Rasulullah yang lain tidak dianggap. Kemudian doktrin yang kedua membenci Ahlu Sunnah, dan ini nyata. Jadi pernah saya diundang di Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Selesai saya memberikan presentasi, saya diangkat di ruang dosen Pasca Sarjana. Kemudian beliau ini ngomong, Ustaz Andri, jangan sampai Syiah itu masuk ke Indonesia. Kenapa Pak? Ternyata beliau itu pakar mikrobiologi. Beliau diundang resmi oleh pemerintah Iran, sampai diundang di KUM pusatnya Syiah, KUM Iran. Dia meneliti mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, itu didoktrin untuk membenci Ahlus Sunnah, membenci Ahlus Sunnah. Nah ini kan sangat membahayakan, khususnya di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi Syiah lahir dari balas dendam Majusi yang berkomplot dengan Yahudi. Ini yang harus kita pahami bersama. Bahkan fakta sejarah, ada ulama Timur Tengah yang menulis secara rinci sekali bagaimana pengkhianatan Syiah mulai pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai kekinian. Begitu rinci sekali. Alhamdulillah saya punya bukunya itu. Jadi fakta sejarah yang mungkin luput dari perhatian kaum muslimin, bahwa Syiah dengan berbagai spesiesnya adalah aktor utama di balik runtuhnya ketiga daulah Islamiyah, Muawiyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Itu tidak lepas daripada Syiah Rafidhah, keterlibatan Syiah Rafidhah, pengkhianatan Syiah Rafidhah. Jadi sejarah hitam dan pengkhianatan Syiah terhadap Islam dan kaum muslimin itu fakta, bukan fiktif, tapi fakta. Mulai pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai sekarang, sejarah hitam dan pengkhianatan Syiah terhadap Islam dan kaum muslimin itu sampai sekarang masih terus berlangsung. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Indonesia harus mengambil ibrah pelajaran dari sejarah pengkhianatan Syiah Rafidhah ketika menjatuhkan ibu kota Baghdad, Irak. Jadi ini pusat Al-Hadrah Islamiyah pada masa Daulah Abbasiyah, pusat peradaban Islam di Baghdad, Irak.
ternyata hampir 1 juta kaum muslimin ahli sunnah dengan cara-cara yang kecil. Dampak dari pengkhianatan tokoh Syiah yang masuk pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah di Baghdad, Irak, sehingga terjadilah banjir di Baghdad, Irak. Siapa tokoh Syiah pada masa itu? Yaitu Ibnul Al-Qami. Dia ini dengan cara-cara licik untuk menghancurkan Baghdad, Irak. Yang pertama, kebijakan yang pertama Ibnul Al-Qami. Jadi ini tokoh Syiah yang masuk pemerintahan. Kalau di Indonesia ini yang nampak buzzer ya, buzzer dari Syiah siapa? Denny Sirgar. Buzzernya istana. Benar-benar Syiah di Indonesia ini sudah masuk di pemerintahan, makanya harus diwaspadai. Jadi cara-cara licik yang dilakukan oleh Ibnul Al-Qami, yang pertama memangkas jumlah pasukan khalifah pada masa Daulah Abbasiyah dari jumlah 100.000 personil menjadi sekitar 10.000 dengan dalih menghemat anggaran negara. Yang kedua, diam-diam Ibnu Al-Qami mengirimkan surat kepada Hulakukan bangsa Tartar, Mongol. Isinya apa? Dia beberkan rahasia lemahnya kaum muslimin dan sedikitnya pasukan khalifah. Ini cara-cara licik tokoh Syiah Ibn Al-Qami yang duduk di pemerintahan Abbasiyah, Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, menahan surat-surat yang datang dari luar Baghdad untuk Khalifah Al-Muta'sim yang dikirim dari beberapa penguasa yang memberi nasihat pada Khalifah tentang ini tadi, akan ada serangan dari bangsa Tartar. Hulakukan Genghis Khan, Hulakukan Genghis Khan, ya ini. Yang keempat, mendorong Hulakukan untuk masuk ke Baghdad dan membuka jalan untuknya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, makanya mati yang memberi kehidupan itu adalah mati syahid. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, karena kita kan ingin cita-cita kita itu ya berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau kita ingin meninggal atau mati yang memberi kehidupan, yaitu mati syahid, Rasulullah mengarahkan pada umatnya, mohonlah kepada Allah dengan tulus ikhlas, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan syahid. Dengan tulus ikhlas memohon kepada Allah, insya Allah Allah kabulkan, walaupun kenyataannya kita mati di atas dipan tidur kita. Gitu. Kalau kita mohon, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Karena mati yang bisa memberi kehidupan kita adalah mati syahid. Makanya tidak hanya sebatas husnul khotimah, tapi kita terus mohon kepada Allah supaya diberi akhir mati dalam keadaan syahid. Insya Allah itu kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita lanjutkan Jumat ganjil. Kalau Jumat depan kenanya ganjil, Jumat ganjil kita lanjutkan lagi. Saya kira ini karena waktu sudah isya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta